Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Entin Marlinda dan Rafika Riana Caniago akan memaparkan hasil laporan pemodelan matematika. Dengan judul Pengembangan LKPD berbasis pemodelan matematika siswa kelas 7 SMP Binatama Palembang. Adapun deskripsi hasil kegiatan kami di lapangan meliputi 4 poin utama. Pertama, persiapan, selanjutnya pelaksanaan, analisis dan evaluasi, serta kesimpulan. Pada poin persiapan, ada 3 hal yang akan kami bahas. Pertama, profil subjek, kedua, instrumen yang digunakan, ketiga, desain pembelajaran. Untuk profil subjek, sekolah yang kami gunakan yaitu SMP Binatama Palembang. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 71 SMP Binatama Palembang yang berjumlah 26 orang. Penelitian ini dilakukan pada tahun ajaran 2019-2020 semester genap. Instrumen yang digunakan meliputi RPP, LKPD, poster, angket, pedoman observasi, serta pedoman wawancara. Untuk desain pembelajaran, tahap awal yang peneliti lakukan dalam pendesainan LKPD adalah menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik dapat menentukan tempat pengisian bensin yang biayanya paling murah. Kedua, peserta didik dapat menggunakan operasi aritmatika campuran untuk menyelesaikan masalah dalam memilih pom bensin. Selanjutnya, selain mendesain LKPD, peneliti juga membuat desain poster untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Entin Marlinda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya pelaksanaan. Pada pelaksanaan ini, kami lakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020, jam pelajaran ke-1 sampai ke-2 yaitu pukul 7 sampai 8.20 WIB dengan jumlah 26 orang siswa yang hadir. Kegiatan pada pertemuan pertama ini diawali dengan memberikan soal pretest kepada siswa. Soal tersebut terdiri dari 1 soal. Soal yang diberikan merupakan soal cerita materi perbandingan berbalik nilai yang sudah pernah mereka pelajari di semester ganjil. Siswa diminta untuk mengerjakan soal secara individu. Saat mengerjakan soal pretest, hampir seluruh siswa mengalami kesulitan dikarenakan soal yang diberikan tidak terdapat gambar atau visualisasi yang dapat menggiring mereka untuk menjawab soal tersebut. Pemberian soal pretest bertujuan untuk menentukan anggota kelompok pada pertemuan kedua, di mana anggota kelompok tersebut harus kelompok yang homogen. Kelompok homogen di sini maksudnya adalah setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang sama. Setelah mengerjakan soal pretest, selanjutnya siswa diberikan pemberian angket pre-treatment. Nah, tujuannya adalah untuk melihat persepsi pembelajaran matematika menurut siswa. Kemudian pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, yang pertama itu proses pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pemodelan matematika. Pertemuan kedua ini dilaksanakan pada hari Jumat 6 Maret 2020, jam pelajaran ke-3 sampai ke-4 yaitu pukul 8.20 sampai 9.40 WIB. Jumlah siswa pada pertemuan kedua ini yaitu sebanyak 26 siswa yang dibagi ke dalam 7 kelompok, 5 kelompok dengan beranggotakan 4 siswa, dan 2 kelompok yang beranggotakan 3 siswa. Penentuan kelompok berdasarkan hasil nilai pretest sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini, dilakukan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang ada pada LKPD berbasis pemodelan matematika. Dimulai dengan menginformasikan tujuan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan saat proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa dikondisikan untuk duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Setelah pembagian kelompok, siswa diberikan LKPD dan poster kepada masing-masing kelompok. Walaupun berkelompok, masing-masing siswa diberikan LKPD, sehingga mereka harus mengerjakan sendiri-sendiri sambil berdiskusi dengan anggota kelompok yang lain.
Pembelajaran pada pertemuan kedua ini, siswa tidak mengalami banyak kesulitan. Hanya ada beberapa kelompok yang berkemampuan rendah mengalami kebingungan dikarenakan pada awal pengerjaan LKPD, siswa harus mengasumsikan berapa banyak bahan bakar yang harus dibeli. Siswa tidak terbiasa dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara mengasumsikan biasanya semua komponen yang ada pada permasalahan sudah diketahui. Setelah dilakukan proses pembelajaran tersebut, siswa kemudian mempresentasikan hasil kelompok kerja mereka di depan kelas. Setelah proses pembelajaran selesai, selanjutnya pemberian angket post-treatment. Angket ini bertujuan untuk melihat persepsi pembelajaran matematika siswa. Selanjutnya dilakukan wawancara setelah proses pembelajaran, di mana untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai post-treatment dan pre-treatment sebelumnya. Kemudian analisis dan evaluasi. Yang pertama itu ada informasi awal. Nah, data awal pretest tadi sudah kita jelaskan fungsinya untuk menentukan kelompok dalam proses pembelajaran pada pertemuan kedua. Kemudian ada motivasi belajar yang digunakan data observasi. Observasi ini dilakukan untuk melihat motivasi belajar mereka. Kemudian capaian pembelajaran atau post-test. Nah, capaian diperoleh setelah proses pembelajaran peserta didik mengalami peningkatan dalam memahami dan mendapatkan solusi penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Pada hasil pretest, peserta didik mendapat nilai cukup memuaskan dalam membuat solusi penyelesaian masalah yang diberikan. Tetapi setelah pelaksanaan pembelajaran menggunakan LKPD berbasis pemodelan matematika, mereka mampu memahami masalah dan mau maju untuk mempresentasikan solusi penyelesaian masalah yang telah mereka dapatkan. Kemudian ada juga peserta didik yang mendapatkan nilai rendah karena ternyata memang nilai pretest yang didapat yaitu kurang dari 25, kurang dari sama dengan 25. Value terhadap pembelajaran matematika itu angket dan interview. Nah, di sini ada tabel hasil rekapitulasi data angket pre-treatment siswa. Untuk rentang skor 40-50 itu kategori sangat baik. Jumlah siswanya itu 26, frekuensinya yaitu ada 8. Kemudian yang kategori baik itu frekuensinya 15, persentasenya 57,69, yang cukupnya ada 3, 11,54%. Selanjutnya yaitu tabel rekapitulasi data angket post-treatment, di mana yang masuk kategori sangat baik terdapat 15 siswa dengan persentase 57,69%. Selanjutnya, hasil setelah dilakukan proses pembelajaran, selanjutnya dilakukan wawancara. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi mereka terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan selama 2 kali pertemuan. Sebagai tambahan, perlu diketahui analisis data angket dilakukan untuk melihat efek dari penggunaan LKPD berbasis pemodelan matematika terhadap pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Penskoran pada indikator dilakukan menggunakan skala Likert. Setiap butir indikator diberikan skor, kemudian dihitung jumlahnya. Pemberian skor untuk angket skala Likert dibedakan antara pernyataan positif dan pernyataan negatif. Selanjutnya, feedback atau umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran pemodelan matematika. Hasil yang didapatkan melalui wawancara peserta didik belum pernah melakukan pembelajaran dengan menggunakan LKPD berbasis pemodelan matematika. Soal yang terdapat dalam LKPD menurut mereka lebih mudah dan menarik untuk dikerjakan. Bahkan mereka mengatakan sebaiknya dalam belajar matematika selalu menggunakan pembelajaran yang telah mereka lakukan tersebut. Baiklah, untuk poin terakhir yaitu kesimpulan, desain pembelajaran berbasis pemodelan matematika yang diterapkan dapat meningkatkan ketertarikan dan semangat peserta didik dalam mempelajari matematika, karena permasalahan yang mereka kerjakan pada LKPD berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, serta dapat mempermudah siswa dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan. Selain itu, jika diadakan pembelajaran berbasis pemodelan matematika,
hasil belajar yang didapatkan peserta didik ini meningkat dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Apabila ada kesalahan, tolong diperbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.